Awan hitam perlahan berubah menjadi jaring dan mulai menutupi Chen Ping dan yang lainnya. Mundur, cepat mundur. Ketika Ouyang Xing melihat ini, dia buru-buru meneraki Chen Wenliang dan yang lainnya. Sekarang Chen Wenliang dan yang lainnya memasuki formasi besar, mereka sangat bodoh. Tapi Chen Wenliang dan yang lainnya tidak mendengarkan sama sekali, dan mengarahkan perahu roh ke jaringan awan gelap. Presiden Su, orang-orang bodoh ini benar-benar melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Sekarang kita dapat memetik manfaatnya. Bao Longxing berkata dengan gembira ketika dia melihat Chen Wenliang dan yang lainnya masuk ke gawang tanpa mempedulikan risikonya. Su Tianzuo juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang seperti Chen Wenliang akan masuk tanpa takut hidup dan mati. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Su Tianzuo berdiri di haluan kapal dengan cibiran di wajahnya. Dia memimpin sekelompok apoteker dan tidak terburu-buru masuk ke jaring besar bersama Chen Wenliang, tetapi mengawasi dari jarak jauh. Dia datang ke sini untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi dan tidak terlibat. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Liu Ruyan berkumpul menemui Chen Ping dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ini hanya sekte pembunuh surga. Aku belum berpikir serius. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ketika Ouyang Xing mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengira Chen Ping hanya membual. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan tidak menganggap serius sekte penghancur surga. Presiden Chen, mengapa Anda terburu-buru masuk? Sekarang kita semua terjebak dalam formasi ini, dan tidak ada yang bisa keluar. Ouyang Xing memandang Chen Wenliang dan berkata kesal. Tuan Pulau Ouyang, kamu bisa melawan sekte penghancur surga sendirian demi kami, tapi kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkan sekte penghancur surga. Kata Chen Wenliang, ya, selama kita bekerja sama, kita tidak perlu takut dengan sekte penghancur surga. Kata Zhen Yuandao, tapi Tianzhan Dazong dan ahli pengobatan berkolusi, tapi saya tidak tahu siapa mereka yang berkolusi. Ouyang Xing tidak tahu dengan siapa Fazong Zanting surga berkolusi. Mengikuti asosiasi apoteker wilayah utara, tidakkah kamu melihat bahwa Su Tianzuo dan orang-orang itu tidak mengikutimu sama sekali? Chen Wenliang memandang Su Tianzuo dan yang lainnya bersembunyi di kejauhan. Pada saat ini, semua apoteker melihat ke perahu roh tempat Su Tianzuo dan yang lainnya berada, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Su Tianzuo sebenarnya berkolusi dengan sekte Fa Tianzhan. Su Tianzuo, ternyata itu sudah direncanakan sejak lama. Orang ini jahat sekali. Su Tianzuo benar-benar bukan manusia. Dia memberitahu kami bahwa dia hanya setuju untuk mengadakan konferensi ahli pengobatan di Pulau Yaoshen karena Pulau Yaoshen sangat kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain memaksanya melakukannya. Banyak apoteker yang mengutuk Su Tianzuo saat ini, tetapi Su Tianzuo tidak dapat mendengarkannya sama sekali. Karena jaringan hitam besar itu telah merusak semua orang. Langit tak berawan berubah menjadi kegelapan saat ini, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari pun. Di bawah jaringan gelap ini, ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar di hati setiap orang. Dan ada rasa yang sangat kejam yang membuat orang merasa tercekik. Kita semua bekerja sama untuk menerobos formasi ini. Chen Wenliang memerintahkan semua orang dan ingin bekerja sama untuk menghancurkan formasi.
Lagi pula, jumlahnya sangat banyak, dan jika mereka menyerang bersama, kekuatannya pasti akan sangat besar. Oke, ayo kita coba. Ouyang Xing mengangguk. Tidak, formasi ini, meskipun kita bekerja sama, tidak dapat menghancurkannya, dan akan mendapat serangan balik. Chen Ping buru-buru angkat bicara untuk menghentikan semua orang. Apakah ini sangat kuat? Apa yang harus kita lakukan? Ketika Ouyang Xing mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan wajah sedih. Bagaimana formasi ini mungkin? Kami tidak dapat memecahkannya dengan upaya gabungan kami. Saya tidak percaya lagi. Keluarga Zhou kami akan memecahkannya untuk Anda. Zhou Lang tiba-tiba tidak percaya ketika dia mendengar Chen Ping berkata ini. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Dia belum pernah melihat formasi besar apapun. Biarpun mereka membuat celah, mereka bisa kabur. Murid dari keluarga Zhou, dengarkan perintah dan ikuti saya untuk menghancurkan formasi. Zhou Lang memegang pedang panjang, dan aura di tubuhnya meningkat. Murid keluarga Zhou juga berdiri di belakang Zhou Lang, siap memberikan pukulan fatal pada formasi kapan saja. Zhou Qian melihat ini tetapi tidak menghentikannya, mungkin karena dia ingin putranya mencobanya. Jika formasinya benar-benar rusak, keluarga Zhou akan mendapat muka di depan banyak apoteker, dan status mereka pasti akan naik. Zhou tua, kenapa kamu tidak menghentikannya? Zhen Yuandao bertanya pada Zhou Qian. 66. Anak-anak muda, tidak peduli seberapa berpengalamannya Anda, bahkan jika Anda tidak dapat memecahkannya, Anda akan mendapatkan wawasan. Pernahkah kamu mendengar bahwa formasi tidak dapat dipatahkan dan akan ada serangan balik? Jangan khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Reaksi balik apa yang mungkin terjadi? Itu hanya kekhawatiran. Zhou Qian tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Saat ini, Zhou Lang dan anak-anak keluarga Zhou sudah siap. Rekan Daois Zhou, saya menyarankan Anda untuk tidak mengujinya. Ini sangat berbahaya. Chen Ping menasihati Zhou Lang. Rekan Daois Chen, terima kasih atas pengingat Anda, tetapi dengan begitu banyak dari kita, apakah kita akan mati terjebak di sini? Bagaimanapun, seseorang akan mengambil tindakan, jadi saya di sini untuk memimpin. Saya ingin untuk melihat apa yang ditawarkan Tianzhan Dasong. Sungguh luar biasa. Zulang masih muda dan energi, dan dia tidak takut sama sekali. Chen Ping hanya bisa menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Silang, kamu harus hati-hati. Zhen Huan mengingatkan. Huan, jangan khawatir, saya pasti akan menghancurkan formasi, dan semua apoteker akan menganggap saya tinggi. Setelah Zhou Lang selesai berbicara, dia melompat dan memimpin banyak murid keluarga Zhou menuju formasi. Jaringan besar awan hitam menyelimuti semua orang tanpa batas, dan di antara awan hitam, ada sinar cahaya melintas. Zhou Lang dan banyak lagi salah satu murid keluarga Zhou bergegas ke depannya dan melancarkan serangan kekerasan. Rusak. 11. Lusinan murid keluarga Zhou mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju tempat itu. Jaring hitam itu hilang, seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang langsung menerangi seluruh formasi dengan sangat terang. Melihat pemandangan ini, semua orang memuji. Keluarga Zhou, kekuatan serangan. Gabungan ini juga terlalu besar. Petik 2. Keluarga Zhou pantas menjadi salah satu
Dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Kekuatan mereka sangat bagus. Petik 2. Zhou Lang itu masih muda dan menjanjikan. Berani dan berpengetahuan luas. Semua orang memujinya satu demi satu. Membuat wajah Zhou Qian penuh kebanggaan. Siapkan ramuan untuk menyelamatkan orang. Ketika Chen Ping melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhou Qian sedikit terkejut, dan kemudian memandang Chen Ping dengan sedikit tidak senang dan berkata, "Rekan Daois Chen, apa maksudmu? Anda sekarang telah melihat kekuatan serangan gabungan keluarga Zhou kami. Apakah Anda masih tidak dapat menembus formasi ini?" Petik 2. Bahkan jika tidak bisa dipatahkan, apakah kita, keluarga Zhou, masih bisa terluka? Ini bukan cedera, ini kematian. Diperkirakan lebih dari setengah dari lusinan orang di keluarga Zhou Anda akan meninggal. Chen Ping berkata perlahan, "Rekan Daoi Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa mengutuk kami, anak-anak dari keluarga Zhou, seperti ini?" Zhou Qian marah dan memandang Chen Ping dengan sangat tidak senang. "Ini bukan kutukan, ini fakta." Begitu Chen Ping selesai berbicara, terjadi ledakan. Ledakan, disertai dengan suara keras, kekuatan gabungan dari bola cahaya menghantam formasi dengan keras. Saya melihat jaring hitam besar bergetar beberapa saat dan kemudian menjadi tenang dengan cepat. Namun, kabut hitam langsung keluar dari formasi. Lusinan orang di keluarga Zhou langsung dikelilingi kabut hitam. Membunuh. Untuk sesaat, gemuruh dan teriakan pembunuhan menggema di langit. Semua orang melihatnya dengan bingung, karena mereka diselimuti energi hitam dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Nak, Zhou Qian terkejut dan tiba-tiba ingin melompat, tetapi Zhen Yuandao menahannya. Segera, anak-anak keluarga Zhou mulai jatuhan dari kabut hitam. Beberapa orang terjatuh, tubuhnya tidak lagi utuh dan sesak. Beberapa orang terluka parah, namun mereka masih bernapas. Orang-orang ini memiliki tanda-tanda di tubuh mereka yang terlihat seperti kemacetan sesuatu. "Selamatkan orang, cepat selamatkan orang!" teriak Zhen Yuandao. Sekarang keluarga Zhen dan keluarga Zhou sedang menjalin hubungan pernikahan, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya. Kamis panjang juga jatuh, dan hampir tidak ada tempat tersisa di tubuhnya. Namun tidak berakibat fatal, cepat obati saja. Melihat anak yang terluka dan murid-muridnya yang meninggal, Zhou Qian tiba-tiba terjatuh ke tanah. Saat ini, wajah semua orang penuh dengan ketakutan dan rasa nyaman. Lalu dia mengalihkan seluruh perhatiannya ke Chen Ping. Karena Chen Ping dapat memahami formasi ini, dia pasti punya cara untuk memecahkannya. Melihat semua orang memandangnya, Chen Ping berkata, "Jika Anda ingin menghancurkan formasi besar semacam ini dari dalam, itu akan memakan waktu lama, dan mungkin tidak akan berhasil." Ketika semua orang melihat Chen Ping mengatakan ini, mereka semua merasa seperti terong yang terkena embun beku. Ketika semua orang melihat Chen Ping mengatakan ini, mereka semua merasa seperti terong yang terkena embun beku. Jika Chen Ping tidak bisa memecahkannya, tidak ada satupun yang bisa memecahkannya. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memahami formasi apapun. Rekan Daois Chen, apakah tidak ada cara lain untuk menerobos pembentukan sekte penghancur surga? Jika kita terjebak seperti ini, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh sekte Fatianzan. Chen Wenliang bertanya pada Chen Ping. "Bukannya tidak mungkin.
Sekarang selama seseorang merusak formasi di luar, itu akan jauh lebih mudah, dan mereka juga dapat menyebabkan kekacauan dalam formasi sekte Tianzanfa, menyebabkan cacat dalam formasi. Kata Chen Ping, rekan Daois Chen, apakah kamu tidak bercanda? Siapa yang bisa membantu kita menghancurkan formasi di luar sekarang? Bisakah kita mengandalkan orang seperti Su Tianzuo? Kata Zhen Yuandao tanpa daya. Sekarang mereka semua terjebak di sini. Siapa yang dapat membantu menghancurkan formasi di luar? Su Tianzuo dan yang lainnya pasti tidak akan membantu. Orang-orang ini ingin semua apoteker mereka mati. Jangan khawatir, seseorang pasti akan membantu kita. Chen Ping tersenyum tipis. Saat Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan petir dan guntur di luar. Tuan, kami di sini dan kami akan segera menyelamatkanmu. Hanya suara gemuruh yang terdengar. Ternyata Gu Tianchao dari Sekte Liangyi telah tiba, dan kemudian murid dari Sekte Liangyi juga mulai menggunakan berbagai mantra untuk terus-menerus membombardir murid dari Sekte Fazantian. Selain itu, Gu Tianchao juga memimpin orang-orang untuk membombardir formasi Tianzan Dazong di luar. Dalam hal pencapaian magis, tidak mungkin Sekte Zantian Fa bisa menjadi lawan Sekte Liangyi. Bagaimanapun, leluhur pola ilahi dari Sekte Liangyi adalah makhluk abadi dari alam surgawi, dan formasi yang dia ajarkan semuanya adalah formasi tingkat lanjut.